Jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari komposisi refleksi atau komposisi pencerminan. Masih dalam serial pembelajaran transformasi. Komposisi refleksi. Misal titik Px, Y direfleksikan oleh M1. M itu cermin, diperoleh bayangan P aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi oleh M2, diperoleh P double aksen, yaitu X double aksen, Y double aksen. Komposisi dua refleksi tersebut secara berurutan ditulis dengan M2 bundaran M1. M2 bundaran M1 artinya direfleksikan oleh M1 dulu, baru dilanjutkan ke refleksi oleh M2. Refleksi terhadap dua garis yang sejajar sumbu Y. Titik Px, Y dicerminkan oleh garis X sama dengan H. Dan dilanjutkan dicerminkan oleh garis X sama dengan K, mempunyai bayangan sebagai berikut. Akan ketemunya adalah bayangannya adalah 2K min H plus X, Y. Kalau tadinya adalah titik X, Y. Tentu saja kalau seperti ini berarti dicerminkan oleh garis X sama dengan H terlebih dahulu, baru dicerminkan terhadap garis X sama dengan K. Sedangkan Y-nya tetap, yang berubah adalah X-nya. Sifat-sifatnya, jaraknya sama dengan 2 kali jarak kedua sumbu pencerminan. Arahnya sesuai dengan arah komposisi pencerminan dan tidak komutatif. Kita perhatikan. Pertama di sini, kemudian di sini, di sini. Tidak komutatif. Ini. Yang kedua, dicerminkan terhadap X sama dengan K terlebih dahulu, baru X sama dengan H, dia hasilnya di sini. Jadi tidak komutatif. Contoh, titik P2,3 dicerminkan ke garis X sama dengan 3, dilanjutkan X sama dengan 5, tentukan bayangan titik P. Kita punya rumus Px, Y dicerminkan terhadap X sama dengan H, dilanjutkan dengan X sama dengan K, maka bayangannya adalah 2K min H plus X, Y. Sehingga titik 2,3 dicerminkan ke garis X sama dengan 3, berarti hanya sama dengan 3. Dilanjutkan dengan X sama dengan 5, berarti K-nya sama dengan 5. Sehingga akan menjadi bayangannya adalah 2 dikalikan 5 min 3 ditambah 2 sama dengan 6,3. Nah, seperti ini gambarannya. Tadinya 2,3 dicerminkan X sama dengan 3, kemudian dicerminkan lagi X sama dengan 5 menjadi 6,3. Oke. Kemudian bagaimana kalau titik tersebut kita balik? Dicerminkan ke garis X sama dengan 5, dilanjutkan X sama dengan 3 misalnya. Tentu saja tinggal dibalik cerminnya. Seperti ini gambarannya, dicerminkan ke garis X sama dengan 5, berarti K-nya 5, dilanjutkan X sama dengan 3 berarti hanya 3. Sehingga ini bayangannya adalah 2 dikalikan 3 dikurangi 5 ditambah 3. Tambah 2,3. Nah, seperti ini. Ini tadinya 2,3 dicerminkan X sama dengan 5 di sini, kemudian dicerminkan lagi menjadi min 2,3. Oke, seperti ini gambarannya. Kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2X dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, kemudian X sama dengan 6, tentukan bayangan kurva tersebut. Pencerminan X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Kita punya rumus jika X, Y, maka dicermin menjadi 2H min X, Y. Atau sama dengan 2 kali 3 dikurangi X, Y. Sehingga
Bayangan pertamanya adalah 6 min X, Y. Demikian sehingga X aksennya menjadi 6 min X dan Y aksennya sama dengan Y tetap. Atau dengan kata lain, X-nya sama dengan 6 min X aksen. Kemudian Y-nya sama dengan Y aksen. Ini kita substitusikan ke Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Sehingga Y aksennya di 6 min X kuadrat ditambah 6 ditambah 2 kali 6 min X aksen, sehingga akan terlihat seperti ini ya. Ini dimasukkan, dikuadratkan langsung menjadi 36 min 12 X aksen ditambah dengan X aksen kuadrat ditambah 2 kali 6 sama dengan 12 min 2 X aksen. Y aksennya berarti sama dengan ada 36 ditambah dengan 12 sama dengan 48. Min 14 ini berasal dari min 12X dikurangi 2X sama dengan min 14X. Kemudian tambah X aksen kuadrat, atau dengan kata lain Y aksennya sama dengan X aksen kuadrat min 14X ditambah dengan 48. Kemudian dicerminkan terhadap X sama dengan 6. Kita tahu berarti kalau X, Y menjadi 2H min X, Y. Sehingga X aksen, Y aksen berarti menjadi 2 kali H min X aksen, Y aksen. Diperolehlah bayangan 2 kali 6 min X aksen, Y aksen sama dengan 12 min X aksen, Y aksen. Dengan demikian kita dapatkan X double aksennya sama dengan 12 min X aksen dan Y double aksennya sama dengan aksen, atau dengan kata lain X aksennya sama dengan 12 min X double aksen dan Y aksennya sama dengan Y double aksen. Baru kemudian kita substitusikan ke persamaan ini, ke bayangan pertama. Bayangan pertamanya kita tahu akan sama dengan Y aksen sama dengan X aksen kuadrat dikurangi 14 X aksen ditambah 48. Sehingga akan sama dengan 12 min double aksen dikuadratkan dikurangi 14 kali 12 X double aksen plus 48. Ini dikuadratkan berarti 12 kali 12 dikurangi 24 X double aksen tentu saja ditambah dengan X double aksen. Sedangkan yang ini min 14 kali 12, kemudian yang di sini adalah min 14 kali min X double aksen akan sama dengan 14 X double aksen plus 48. Akan ketemu Y double aksennya sama dengan X kuadrat. Dari sini min 10 X itu berasal dari 24 X ditambah 14, kemudian ini 12 kali 12 dikurangi 14 kali 12 akan sama dengan min 2 kali 12 sama dengan 12, kemudian ditambah 48 min 12 sama dengan 24. Oke, seperti itulah. Nah, gambarannya seperti ini. Sehingga yang ini bayangan pertamanya sama dengan X kuadrat min 14X plus 48. Kemudian bayangan keduanya adalah Y sama dengan X kuadrat min 10X plus 24. Atau dengan cara langsung, tidak satu persatu, yaitu langsung cerminnya adalah K min H. Berarti 2 kali K min H plus X. Sehingga akan kita dapatkan seperti ini. Mula-mula dicerminkan terhadap X sama dengan 3, kemudian X sama dengan 6. Berarti dia menjadi 2 kali 6 min 3 ditambah X, Y. Sama dengan titiknya adalah 6 plus X ditambah Y. Kita dapatkan X-nya sama dengan X double aksen min 6 dan Y-nya sama dengan Y double aksen. Kita substitusikan ke persamaan asal. X kuadrat plus 6X menjadi seperti ini. Prosesnya hampir sama dengan tadi. Ya, ini berarti akan sama dengan
X kuadrat dikurangi 12X plus 36 ditambah 2X min 12, kemudian akan sama dengan X kuadrat min 10X plus 24. Nah, ini yang kedua, bayangannya adalah ini. Oke. Kemudian refleksi terhadap dua garis yang sejajar sumbu X. Titik Px, Y dicerminkan oleh garis Y sama dengan H. Y sama dengan H, di sini Y sama dengan H. Dan dilanjutkan dicerminkan oleh Y sama dengan K, mempunyai bayangan P double aksen. Rumusnya seperti ini. X, 2K min H plus Y. Jadi X-nya tetap, yang berubah adalah Y-nya. Oke. Sifatnya, jaraknya sama dengan 2 kali jarak kedua sumbu pencerminan, arahnya sesuai arah komposisi pencerminan, dan tidak komutatif. Sama seperti refleksi terhadap dua garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ya, ini seperti ini. Ini adalah dicerminkan terhadap Y sama dengan H, kemudian Y sama dengan K. Nah, kalau ini dicerminkan terhadap K, baru Y sama dengan H. Jika M1 pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, M2 pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, bayangannya seperti ini. M2 bundaran M1, titiknya ini X, Y, mestinya akan kita peroleh X, 2K min H. Contoh. Titik 2,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, dilanjutkan Y sama dengan 6. Tentukan bayangan P. X, Y dicerminkan Y sama dengan H menjadi X, 2H min Y. 2,3 dicerminkan Y4 akan menjadi 2,5. Berasal dari 2 kali 4 karena cerminnya 4 dikurangi 3. 3 itu titik Y-nya. Y ini ordinatnya, sehingga akan sama dengan 2,8 dikurangi 3 sama dengan 2,5. 2,5 ini kita cerminkan lagi dengan Y6 menjadi 2,2 kali 6 dikurangi 5 sama dengan 2,7. Atau kalau kita langsung dicerminkan Y sama dengan H, kemudian dicerminkan terhadap Y sama dengan K, tentu saja menjadi X, 2K min H plus Y. Titik 2,3 dicerminkan Y4 dilanjutkan Y sama dengan 6, dia akan menjadi 2,2 kali 6 min 4 ditambah 3, tentu saja akan sama dengan 2,7. Nah, seperti ini gambarannya. 2,3 dicerminkan Y sama dengan 4, baru menjadi 2,7. Contoh, titik 2,3 dicerminkan garis Y sama dengan 6, dilanjutkan Y sama dengan 4. Tentukan bayangan titik P. Ini dibalik cerminnya. Kita tahu X, Y dicerminkan Y sama dengan H menjadi X, 2H min Y. Ini harus dihafalkan. 2,3 dicerminkan Y sama dengan 6, tentu saja dia menjadi 2,2 kali 6 min 3 sama dengan 2,9. Karena ini 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Kemudian titik 2,9 dicerminkan Y sama dengan 4. Dia menjadi 2,2 kali 4 dikurangi 9 menjadi 2,-1. Atau dengan cara langsung X, Y dicerminkan Y sama dengan H dilanjutkan Y sama dengan K menjadi 2K min X, 2K min H plus Y, sehingga akan sama dengan ketika titik 2,3 dicerminkan Y sama dengan 6, kemudian dicerminkan Y sama dengan 4, dia menjadi 2,2 kali min 2 plus 3 sama dengan 2, min 1. Gambarannya seperti ini. Ada titik 2,3, cerminkan pertama dia menjadi 2,9, dicerminkan lagi dia menjadi 2, min 1.
Contoh, kurva Y sama dengan I kuadrat min 2X dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, kemudian Y sama dengan 6. Tentukan bayangan kurva tersebut. Nah, kita tahu pencerminan seperti biasa, X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan H, berarti menjadi X, 2H dikurangi Y, atau X, 6 min Y. Dengan demikian, X aksennya sama dengan X, Y aksennya sama dengan 6Y, atau X-nya sama dengan X aksen dan Y-nya sama dengan 6 min Y aksen. Kita substitusikan ke persamaan semula, yaitu Y sama dengan I kuadrat min 2X, sehingga setiap Y-nya diganti dengan 6 min Y aksen, dia menjadi 6 min Y aksen sama dengan X aksen kuadrat min 2X. Atau akan kita dapatkan bahwa Y aksennya sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 6. Kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan 6. Sehingga dia tentu saja menjadi X aksen, 2 kali 6 dikurangi Y, atau sama dengan X aksen, 12 min Y aksen. Dengan kata lain, X aksennya sama dengan X double aksen, dan Y aksennya sama dengan 12 min Y double aksen. Inilah yang harus kita substitusikan ke persamaan ini yang cermin pertama, yaitu ke Y aksen sama dengan min X aksen kuadrat ditambah 2X aksen ditambah dengan 6. Dengan demikian, ini Y aksennya ganti dengan 12 min Y aksen, sedangkan X aksennya akan tetap 12 min Y double aksen sama dengan min X double aksen kuadrat ditambah 2X double aksen plus 6. Atau akan kita peroleh bahwa Y aksennya atau bayangannya akan sama dengan X kuadrat min 2X plus 6. Gambarannya seperti ini. Oke. Refleksi terhadap dua garis yang saling tegak lurus. X, Y dicerminkan oleh X sama dengan H, dilanjutkan dicerminkan Y sama dengan K, di mana X dan Y saling tegak lurus. Bayangannya seperti biasa, X double aksen, Y double aksen akan diperoleh 2H min X, 2K min Y. Sehingga bayangannya adalah sama saja antara dicerminkan ke ya M1 dulu atau M2 dulu. Akan kita dapatkan bahwa M2 bundaran M1 sama dengan M1 bundaran M2. Gambarannya seperti ini. Ini Y sama dengan K. Oke, di situ. Kemudian yang ini kita cerminkan X sama dengan H dulu. Nah, juga sama seperti di sana. Nah, sama. Kita peroleh bayangan yang sama. Oke. Contoh, titik 2,2 dicerminkan ke garis Y sama dengan 4, kemudian dilanjutkan dengan X sama dengan 5. Tentukan bayangan titik P. Seperti kita tahu bahwa dicerminkan terhadap Y sama dengan K, maka dia menjadi X, 2K min Y. Titiknya 2,2 dicerminkan Y sama dengan 4 menjadi 2,6. Kemudian dicerminkan X sama dengan H menjadi 2H, Y. Berarti sama dengan 2 kali 5 dikurangi 2,6 menjadi 8,6. Atau kalau menggunakan rumus langsung, berarti 2H min X, 2K min Y. Berarti 2 dikalikan 5 dikurangi 2, 2 kali 4 dikurangi 2. Nah, sehingga akan sama dengan 8,6. Seperti ini gambarannya. Nah,
2,2 dicerminkan jadi 4 jadi 8,6. Nah, seperti itulah. Dengan demikian selesailah sudah pembelajaran kita tentang komposisi refleksi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.